Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan eh, use case gathering tentang absensi mahasiswa berbasis QR Code. Sebelum masuk ke presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Divan Rizky Faravel Briliansyah. Saya olahraga Putri dengan database 9. Saya Ahmad Fiziawan, ANIF B15. Baik, untuk yang pertama, masuk saja ke presentasi untuk studi kasus yaitu sistem informasi absensi mahasiswa berbasis QR Code. Untuk metode gathering yaitu metode yang digunakan ada dua yaitu wawancara dan juga kuesioner. Untuk ringkasan proses gathering yaitu pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan kuesioner terhadap mahasiswa serta dosen. Mahasiswa menginginkan sistem absensi yang cepat dan praktis. Melalui pemindaian QR Code, dosen menekankan akurasi dan kemudahan akses rekap absensi secara real time. Kedua pihak menghendaki sistem berbasis mobile yang efisien dan aman. Tiga, hasil wawancara. Berikut beberapa hasil wawancara dengan dosen pengampu mata kuliah. Satu, selama ini saya masih menggunakan daftar hadir manual, sehingga sering ada mahasiswa yang lupa tanda tangan atau bahkan diwakilkan oleh temannya. Dua, proses rekap absensi di akhir semester memakan waktu karena harus memeriksa lembar kehadiran satu persatu. Tiga, saya menginginkan sistem yang bisa mencatat kehadiran secara otomatis dan hasilnya bisa langsung saya akses dari laptop atau ponsel. Empat, akan lebih baik jika sistem bisa memberikan batas waktu absensi agar mahasiswa yang datang terlambat tidak bisa mengisi kehadiran sembarangan. Lima, rekap kehadiran yang bisa diunduh langsung dalam bentuk Excel atau PDF juga akan sangat membantu untuk pelaporan nilai kehadiran. Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dosen menginginkan sistem yang terintegrasi, akurat, dan memiliki fitur rekap otomatis yang dapat diakses kapan saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Hasil kuesioner sendiri berdasarkan hasil kuesioner yang diisi oleh mahasiswa program studi teknik perkembangan dengan mayoritas responden menyatakan pernah mengalami kendala absensi akibat dosen lupa menginput kehadiran di SIM PPNS. Sebagian besar juga responden juga menilai bahwa fitur pengecekan kehadiran secara real time sangat diperlukan agar mahasiswa dapat memantau kehadiran tanpa menunggu rekap dari dosen. Selain itu, responden menilai kecepatan dan keakuratan absensi merupakan faktor penting untuk mendukung efektivitas waktu perkuliahan. Hampir seluruh responden setuju atau sangat setuju bahwa metode absensi berbasis QR Code lebih efisien dibandingkan cara manual. Fitur yang paling diharapkan meliputi notifikasi otomatis, sinkronisasi dengan student portal, dan bukti kehadiran digital. Sebagian besar responden menganggap penting adanya laporan absensi otomatis yang bisa diakses mahasiswa, serta mendukung integrasi sistem dengan SIM PPNS untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pencatatan kehadiran. Secara keseluruhan, hasil kuesioner menunjukkan bahwa mahasiswa sangat mendukung penerapan sistem absensi berbasis QR Code karena dinilai lebih cepat, efisien, dan transparan dibanding metode konvensional. Selanjutnya bisa dibacakan oleh teman saya. Baik, ini adalah tampilan dari kebutuhan user. Ada user 1 atau user 1 dengan kebutuhan fungsional yang pertama, sistem dapat mencatat kehadiran mahasiswa dengan memindai QR Code. Yang kedua, sistem menampilkan status kehadiran, hadir atau tidak hadir. Kebutuhan fungsional yang ketiga, sistem menyediakan laporan absensi yang dapat dilihat mahasiswa. Lalu kebutuhan fungsional keempat, sistem mengirimkan notifikasi ke mahasiswa apabila tidak hadir. Kemudian kelima, dosen dapat mengatur waktu batas absensi pada setiap perkuliahan. Lalu dilanjut ada kebutuhan non-fungsional. Yang pertama, sistem harus dapat diakses melalui perangkat mobile ataupun desktop.
Yang kedua, proses pemindahan QR code tidak membutuhkan waktu lama. Yang ketiga, sistem harus tetap stabil meskipun diakses pada jam sibuk atau jam masuk kuliah. Yang keempat, data absensi harus tersimpan secara aman dengan enkripsi. Yang kelima, sistem harus memiliki tampilan yang sederhana dan mudah digunakan. Lalu ada user story. Yang pertama, sebagai mahasiswa saya ingin melakukan absensi hanya dengan memindai QR code sehingga tidak ada lagi kesalahan input oleh dosen. Yang kedua, sebagai dosen saya ingin melihat daftar kehadiran mahasiswa secara real time sehingga tidak mengambil atau mengurangi waktu kuliah. Yang ketiga, sebagai mahasiswa saya ingin mendapatkan notifikasi jika absensi belum tercatat sehingga saya tidak lupa untuk melakukan absensi pada setiap perkuliahan. Yang keempat, sebagai dosen saya ingin sistem dapat diakses dari perangkat mobile sehingga saya dapat memantau absensi kapan saja tanpa harus membuka komputer ataupun laptop. Yang kelima, sebagai mahasiswa saya ingin dapat melihat riwayat absensi sehingga saya bisa mengetahui persentase kehadiran. Kesimpulannya adalah dari hasil pengumpulan kebutuhan penggunaan dapat disimpulkan bahwa sistem informasi absensi mahasiswa dengan integrasi QR code sangat dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam penyataran kehadiran. Kebutuhan utama dari mahasiswa adalah kecepatan dan kemudahan penggunaan, sedangkan dosen lebih menekankan pada akurasi data dan kemudahan rekapitulasi. Oleh karena itu, sistem ini harus dirancang dengan antarmuka sederhana, keamanan tinggi, dan kompatibilitas dengan perangkat mobile. Lalu ada data use case. Di sini ada 7 use case. Yang pertama, use case pertama, pemindahan QR code dilakukan oleh mahasiswa. Mahasiswa melakukan absensi dengan memindai QR code. Lalu use case kedua, tampilkan status kehadiran. Aktor utama mahasiswa. Sistem menampilkan status kehadiran mahasiswa secara otomatis. Lalu use case yang ketiga, untuk melihat riwayat absensi. Aktor utama mahasiswa. Tujuannya adalah mahasiswa dapat melihat rekap absensi selama semester berjalan. Lalu use keempat, atur batas waktu absensi. Aktor utamanya adalah dosen. Tujuannya adalah dosen menentukan waktu mulai dan akhir absensi untuk setiap kelas. Lalu ada use case kelima, lihat daftar kehadiran. Aktor utamanya adalah dosen. Tujuannya adalah dosen melihat daftar kehadiran mahasiswa secara real time. Lalu use case ke-6, lihat laporan absensi. Aktor utamanya adalah dosen. Tujuannya adalah dosen meninjau atau mengunduh laporan absensi perkuliahan. Lalu use case ke-7, mengirim notifikasi ke ketidakhadiran. Aktor utamanya adalah sistem. Tujuannya adalah sistem mengirimkan notifikasi kepada mahasiswa yang tidak hadir. Next. Next, untuk diagram use case akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu ada eh, penjabaran dari setiap use case dari diagram sequence dan juga diagram robustness. Yang pertama yaitu diagram UC 1 yaitu pemindaian scan QR untuk aktor yaitu mahasiswa, prakondisi yaitu mahasiswa telah login ke sistem dan terdaftar pada mata kuliah yang sedang berlangsung. Alur utama yang pertama yaitu dosen menampilkan QR code unik pada awal perkuliahan. Kedua, mahasiswa membuka aplikasi dan memilih menu absensi kelas. Ketiga, mahasiswa memindai QR code yang ditampilkan di layar atau proyektor kelas. Keempat, sistem memverifikasi identitas mahasiswa, waktu dan lokasi pemindaian. 5. Sistem mencatat kehadiran mahasiswa secara otomatis. 6. Sistem menampilkan status hadir sebagai konfirmasi keberhasilan absensi. Alur alternatif. Jika QR code telah kadaluarsa, sistem menampilkan pesan batas waktu absensi berakhir. Jika mahasiswa tidak terdaftar pada mata kuliah tersebut, sistem menolak pencatatan dan menampilkan notifikasi error. Pasca kondisi, data kehadiran mahasiswa tersimpan di basis data dan dapat dilihat pada rekap absensi masing-masing. Berikut adalah untuk diagram dari robustness di UC1, yaitu ada mahasiswa, ada scan QR code, ada QR code validation,
dan scan ulang. Setelah itu ada data kehadiran. Selanjutnya yaitu tabel simplifikasi dari use case 1. Kontrol yaitu ada akses dashboard, yang kedua ada request data kehadiran, dan yang ketiga ada proses data. Untuk entity yaitu data session mahasiswa, yang kedua yaitu query data dari database, dan yang ketiga yaitu data kehadiran. Meliputi total kehadiran, total ketidakhadiran, persentase kehadiran, dan detail pertemuan. Dan yang terakhir yaitu boundary. Ya, yang pertama yaitu mahasiswa, tampilan awal dashboard, dashboard mahasiswa. Yang kedua, mahasiswa, loading indikator, dashboard mahasiswa. Yang ketiga, mahasiswa menampilkan status kehadiran lengkap di dashboard mahasiswa. Berikut adalah untuk sequence diagram dari use case 1. Eh, dapat dilihat terdapat mahasiswa, QR scanner, validator, controller, dan juga database. Yang kedua yaitu diagram use case 2 yaitu menampilkan status kehadiran. Untuk aktornya yaitu mahasiswa, prakondisi, mahasiswa telah melakukan pemindaian QR code dengan sukses. Alur utama yang pertama setelah proses pemindaian, sistem menampilkan status kehadiran mahasiswa. Kedua, status yang muncul berupa hadir, terlambat, atau tidak hadir sesuai waktu pemindaian. Ketiga, sistem memperbarui status ini secara otomatis di halaman profil mahasiswa. Keempat, mahasiswa dapat memeriksa status kehadiran melalui menu riwayat absensi. Pasca kondisi, status kehadiran mahasiswa tercatat secara real-time dan tersimpan dalam basis data sistem. Berikut adalah untuk robustness diagram dari use case 2. Dapat dilihat pada layar PPT. Selanjutnya, yaitu tabel simplifikasi dari use case 2. Untuk kontrol ada buka scanner, yang kedua ada scan QR code, yang ketiga ada validasi QR, dan yang terakhir ada simpan kehadiran. Untuk entity yaitu akses kamera perangkat, yang kedua data QR code yang di-scan, yang ketiga yaitu status validasi, dan yang terakhir yaitu data kehadiran tersimpan. Untuk boundary ada tampilan kamera scanner, yang kedua ada proses scanning, yang ketiga ada validasi sedang berlangsung, dan yang terakhir ada pesan sukses atau gagal absensi. Dan berikut adalah untuk sequence diagram dari use case 2, yaitu terdapat mahasiswa, dashboard, controller, dan juga database. Dan untuk prosesnya dapat dilihat pada layar. Selanjutnya untuk use case 3 akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan di fungsi 3 itu latihan riwayat absensi. Di sini ada aktornya adalah mahasiswa, prakondisi mahasiswa telah login dan memiliki data absensi yang tersimpan di sistem. Untuk alur utamanya, yang pertama adalah mahasiswa membuka menu riwayat absensi. Yang kedua, sistem menampilkan daftar absensi per mata kuliah lengkap dan tanggal dan status kehadiran. Dan yang ketiga, mahasiswa dapat melakukan penyaringan filter berdasarkan tanggal atau nama mata kuliah. Dan selanjutnya, sistem menghitung menampilkan persentase kehadiran mahasiswa selama 1 semester. Atau bisa di alur alternatif jika belum ada data absensi, menampilkan pesan data absensi belum tersedia. Pasca kondisinya, mahasiswa memperoleh informasi lengkap mengenai kehadiran dan dapat memantau 3 disiplin keadaan pribadi. Untuk robustness diagram UC3 ada pada laporan tersebut, yaitu mahasiswa, dashboard mahasiswa, keadaan controller, pilih tampilkan status absensi, sortir berdasarkan tanggal pertemuan, dan yang terakhir kirim mereka kepada mahasiswa yang bersangkutan. Untuk tabel simplifikasi UC3, pilih dan tampilkan status absensi. Untuk kontrolnya, ada pilih menu absensi, tampilkan filter, kemudian pilih filter, sortir data, dan kirim rekap. Untuk entity-nya, ada request halaman absensi, daftar pertemuan, daftar tanggal, parameter filter, data absensi tersortir, dan yang terakhir rekap kehadiran. Untuk boundary-nya, ada dashboard mahasiswa, absensi screen, salah. Oke, mohon maaf. Untuk boundary-nya, klik menu absensi, tampilan filter absensi, input filter yang dipilih,
dan ada tampilan list absensi, notifikasi email rekam. Next. Untuk gambar sequence diagramnya ada di layar, yaitu mahasiswa, dashboard, controller, dan database. Next. Baik, saya akan lanjutkan diagram simpan atur batas waktu absensi, yaitu aktornya adalah dosen, dan prakondisinya dosen telah login dan memiliki akses terhadap mata kuliah yang diajar. Alur utamanya adalah dosen membuka menu pengaturan absensi, kemudian dosen menentukan waktu mulai dan waktu akhir absensi, kemudian sistem menghasilkan QR code yang hanya aktif sesuai waktu yang telah ditentukan, dan yang terakhir dosen menampilkan QR code di kelas agar dapat dipindai oleh mahasiswa. Dan alur alternatifnya adalah jika dosen tidak mengatur waktu, sistem secara otomatis menggunakan waktu default, misalnya 15 menit dari awal perkuliahan. Dengan pasca kondisi, sistem menguji waktu absensi sesuai pengaturan dosen mencegah pemindaian di luar batas waktu. Untuk robustness diagram UC4, ada dari dosen, absensi setting, tampilkan QR code, menentukan batas mulai dan akhir absensi, kemudian opsi QR code dalam bentuk link atau gambar, dan sistem akan bagikan dalam bentuk link atau gambar. Kemudian, next. Untuk tabel simplifikasi UC4, generate dan bagikan QR code. Untuk kontrol sendiri ada akses setting absensi, set batas waktu, generate QR code, tampilkan QR, bagikan QR. Untuk entity-nya ada data mata kuliah, data jadwal, setting batas waktu absensi, QR code unik, link absensi, QR dalam bentuk gambar atau link URL, data QR untuk dibagikan. Untuk boundary-nya sendiri, ada buka menu buat absensi, input batas waktu absensi, pilih mata kuliah, proses generate QR, pilih format, dan opsi berbagi seperti WhatsApp, email, LMS, download, dan lain-lainnya. Next. Untuk sequence diagram sendiri, UC4 bisa dilihat pada gambar, yaitu ada dosen, setting screen, sistem, dan database. Untuk yang selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan lanjutkan pada diagram use case 5, lihat daftar kehadiran. Aktor dosen lalu prakondisi, dosen telah login ke sistem dan mata kuliah sedang berlangsung. Alur utamanya ada 4. Yang pertama, dosen membuka menu daftar kehadiran, lalu sistem menampilkan daftar mahasiswa beserta status kehadiran masing-masing, yang bersih hadir atau tidak hadir atau terlambat. Lalu selanjutnya dengan dosen dapat menyaring data berdasarkan pertemuan atau tanggal kuliah. Lalu selanjutnya yang keempat, dosen dapat menambahkan catatan atau koreksi jika diperlukan. Alur alternatifnya, jika data absensi belum tersedia, sistem menampilkan pesan belum ada mahasiswa yang melakukan absensi. Untuk pasca kondisi, data kehadiran mahasiswa tersimpan dan dapat digunakan untuk proses penilaian akademik. Lalu di sini ada robustness diagram use case 5. Aktornya dosen, lalu absensi screen, lalu status menampilkan status kehadiran. Dalam tampilan status kehadiran dapat dipilih tampilan status absensi, lalu sortir berdasarkan tanggal dan pertemuan. Lalu sistem menambahkan catatan koreksi, dikirim kepada mahasiswa yang bersangkutan. Lalu di sini ada tabel simplifikasi use case 5. Yang pertama, kontrol, pilih menu status absensi controller, pilih kelas atau mata kuliah, lalu tampilkan status kehadiran controller, tambahkan catatan atau koreksi kehadiran controller, lalu kirimkan notifikasi controller. Lalu ada entity, data kelas, data mata kuliah, data mahasiswa, lalu data kehadiran lengkap yang berisikan nama mahasiswa, status pertemuan, total kehadiran peserta. Lalu ada entity data update yang berisi catatan baru, status koreksi,
Lalu ada entity notifikasi perubahan. Sedangkan boundary yang pertama ada dosen untuk melihat status absensi, lalu dosen pilih status pilih kelas, lalu dosen tabel status absensi dengan fitur yang pertama berdasarkan tanggal, berdasarkan pertemuan, dan berdasarkan nama. Lalu boundary selanjutnya yang dilakukan oleh dosen di form input ada 3, yaitu teks area catatan, tanggal status hadir atau tidak hadir, lalu tombol simpan. Lalu ada konfirmasi notifikasi terkirim, lalu mahasiswa menerima notifikasi update. Lalu di sini ada diagram sequence use case 5 untuk tampilan status absensi. Ada sistem, absensi screen, controller, dan database. Next, diagram use case 6 untuk melihat laporan absensi. Aktor utamanya adalah dosen. Prakondisinya dosen telah login ke sistem pada data absensi sudah terkumpul. Alur utamanya ada 4. Yang pertama, dosen melakukan atau membuka laporan absensi. Lalu sistem menampilkan rekap absensi dalam bentuk tabel dan grafik. Lalu dosen dapat mengunduh laporan dalam format PDF ataupun Excel. Lalu dilanjut laporan dapat disimpan atau dibagikan kepada pihak administrasi akademik. Alur alternatifnya, jika tidak ada data atau periode tertentu, sistem menampilkan pesan data, laporan tidak tersedia. Lalu pada kondisi, ada laporan absensi tersimpan siap digunakan sebagai dokumen pendukung penilaian akademik. Di sini ada reference diagram use case 6, di mana aktornya adalah dosen, melakukan absensi screen, lalu tampilkan grafik absensi. Di sini dapat dipilih tampilkan data absensi, opsi unduh dalam bentuk PDF atau Excel, lalu dapat mendownload rekap absensi, dikirim kepada petugas administrasi kampus. Next ada tabel simplikasi use case 6. Ada control entity and binary. Control sendiri ada 7. Yang pertama ada cek waktu absensi, merisi schedule service, lalu player mahasiswa yang memerizikan kehadiran controller, lalu generate notifikasi yang merisi notifikasi controller, lalu ada kirim notifikasi yang memerizikan notifikasi kontrol, lalu ada update status yang mengatur kehadiran. Lalu ada entity yang pertama, waktu saat ini atau batas waktu absensi. Lalu entity yang kedua, list mahasiswa yang belum absensi. Lalu entity yang ketiga, mengirimkan pesan Anda tidak hadir pada mata kuliah, tanggal, atau notifikasi yang siap dikirim. Lalu ada entity yang keempat, yang memberikan notifikasi terkirim. Lalu ada entity yang kelima, mengirim status kehadiran update. Boundarnya juga sama, ada 5. Yang pertama sistem atau sistem yang berjalan secara otomatis. Lalu yang kedua sistem proses query database. Lalu sistem memberikan notifikasi. Lalu dilanjut dengan sistem proses pengiriman notifikasi dan dikiriman pada mahasiswa menerima notifikasi hadir ataupun tidak hadir. Lalu sistem yang kelima yaitu menampilkan database update. Next. Lalu ada sequence diagram use case 6. Aktornya ada sistem, lalu controller, database, lalu dikirim ke mahasiswa. Next, untuk use case itu akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu diagram use case 7, yaitu kirim notifikasi ketidakhadiran. Untuk aktornya sendiri yaitu sistem, prakondisi yaitu proses absensi telah berakhir, dan data kehadiran mahasiswa telah tersimpan. Alur utama, yang pertama yaitu setelah batas waktu absensi berakhir, sistem memeriksa daftar mahasiswa yang belum melakukan pemindaian QR Code.
Yang kedua yaitu sistem secara otomatis mengirimkan notifikasi melalui aplikasi atau email kepada mahasiswa yang tidak hadir. Yang ketiga yaitu pesan notifikasi berisi informasi jadwal jadwal kuliah, waktu absensi, dan status ketidakhadiran. Yang terakhir yaitu sistem menyimpan log pengiriman notifikasi untuk keperluan audit. Selanjutnya yaitu untuk alur alternatif, jika ada notifikasi gagal dikirim, sistem menandai status notifikasi gagal dan mencoba mengirim ulang secara otomatis. Pasca kondisi, yaitu mahasiswa menerima pemberitahuan mengenai ketidakhadiran dan sistem menyimpan riwayat pengiriman pesan. Selanjutnya, berikut adalah untuk robustness diagram dari use case 7. Terdapat aktor yaitu sistem dan juga mahasiswa. Eh, Selanjutnya terdapat absensi screen, absensi controller, cek kehadiran, menampilkan detail jam matkul dan lain-lain, dan juga sistem menyimpan data. Selanjutnya, yaitu adalah untuk tabel simplifikasi dari use case 7. Untuk kontrol sendiri terdapat rekap controller. Untuk selanjutnya ada set parameter rekap. Selanjutnya ada generate data rekap, generate grafik, export file, dan juga kirim ke administrasi. Untuk entitinya, yang pertama yaitu daftar periode daftar kelas. Yang kedua yaitu parameter meliputi tanggal mulai, tanggal akhir, dan kelas atau mata kuliah. Yang ketiga yaitu data lengkap yang meliputi total kehadiran, presentase per mahasiswa, statistik kelas, dan detail per pertemuan. Yang keempat yaitu eh, grafik visualisasi meliputi grafik kehadiran, tren absensi, dan juga perbandingan. Selanjutnya yaitu file siap download meliputi format PDF dan juga format Excel. Yang terakhir yaitu file rekap metadata pengiriman. Untuk boundary yaitu yang pertama dosen, klik download atau klik download rekap dashboard dosen. Yang kedua yaitu dosen, form filter rekap meliputi date picker, drop down kelas, pilih format PDF atau Excel. Yang ketiga yaitu loading proses generate. Yang keempat yaitu tampilan preview grafik. Yang kelima yaitu tombol download atau file terunduh. Dan yang terakhir yaitu konfirmasi terkirim ke admin dan administrasi menerima file rekap otomatis. Selanjutnya berikut adalah untuk sequence diagram dari use case 7. Terdapat aktor yaitu dosen. Eh, Selanjutnya ada absensi screen, controller, database, dan juga administrasi. Baik, itu saja yang dapat disampaikan dari kami. Eh, Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan dalam presentasi kami. Sekian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.